Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Bumdes dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali dengan channel kita, yaitu Bumdes Mitra. Channel ini memang bertujuan untuk meningkatkan daya hidup masyarakat di pedesaan dalam bidang perekonomian, pertanian, maupun hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat dan kesehatan masyarakat. Kali ini saya akan mereview cepat saja. Di sini sudah ada jeruk nipis dan jahe. Jeruk nipis dan jahe. Nah, jeruk nipis dan jahe ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Makanya kalau menurut saya ini wajib ada di setiap rumah persediaan ini. Ini memang jahe harganya cukup lumayan. Saat ini 1 kilo berkisar antara 35 sampai dengan 50.000. Ini jahe lumayan mahal ya. Kalau jeruk nipis ini sekilo berkisar antara 10 sampai 15.000. Nah, kenapa kok harus ada dua hal ini di setiap keluarga? Karena ini menjaga imunitas kita, perlindungan diri kita, untuk ketahanan kita, supaya kita tetap selalu prima dan sehat. Saya akan mereview yang pertama, yaitu jeruk nipis. Jeruk nipis ini harganya murah, stabil, paling mahal ya berkisar 15.000, dan pernah sih sampai 20.000, tapi jarang banget. Kalau kemarin saya beli ini 1 kilo 10.000, cuma saya beli setengah kilo saja, padahal kita menggunakan untuk bumbu dan sebagainya. Nah, itu tidak terlalu banyak. Kenapa jeruk nipis ini? Jeruk nipis ini sangat bermanfaat bagi kita. Ini mengandung 22% dari nutrisi yang dibutuhkan oleh jeruk nipis ini. Mengandung kalori, karbohidrat, protein, lemak, serat, zat besi, kalsium, vitamin, tanin, dan kalium. Dan yang tidak ada di buah yang lain, yaitu jeruk nipis ini mengandung liminin. Nah, ini sangat kaya manfaat bagi tubuh kita. Kita rugi banget kalau tidak sampai mempunyai jeruk nipis ini atau mengkonsumsi jeruk nipis ini. Manfaat jeruk nipis untuk kesehatan yaitu satu, membantu menurunkan berat badan. Nah, ini karena nitratnya yang besar, tinggi, asam ya. Ini bisa menghancurkan lemak, sehingga bagi orang yang sedang diet ini cocok untuk konsumsi jeruk nipis. Kemudian mencegah kerusakan sel tubuh. Kenapa kok penting banget jeruk nipis ini? Karena dengan konsumsi jeruk nipis, maka kita akan terhindar dari penyakit-penyakit degeneratif seperti diabetes, kolesterol, darah tinggi, kanker, penyakit-penyakit yang sangat berbahaya bisa dicegah dengan jeruk nipis ini, karena dia bisa mencegah kerusakan sel-sel tubuh kita. Kemudian manfaat yang lainnya yaitu jeruk nipis ini mengurangi nyeri otot.
Jadi kalau kita nyeri-nyeri di otot-otot sekujur tubuh kita, ini bagus konsumsi jeruk nipis. Bagusnya lagi nanti kita praktekkan ya. Kemudian mengurangi inflamasi peradangan, radang sendi atau nyeri-nyeri radang yang ada di tubuh kita. Ini mengurangi inflamasi, jadi agak berkurang sakit yang kita rasakan dengan konsumsi jeruk nipis ini. Kemudian manfaat yang lainnya yaitu jeruk nipis ini juga bisa turunkan gula darah, kemudian menurunkan kolesterol, mencegah kanker, dan mengurangi risiko sakit jantung. Banyak banget ya. Bantu kita untuk mencegah batu ginjal, kemudian meningkatkan penyerapan zat besi. Ini jadi sangat bagus sekali konsumsi jeruk nipis ini. Yang jelas ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan imunitas kita atau kekebalan tubuh kita. Nah, sekarang bagaimana kita konsumsinya? Ya, ini sudah saya cuci ya. Kita peras. Kita masukkan sekalian kulitnya, tapi ini sudah kita tutup bersih karena kulitnya ini mengandung 5 kali lipat dari buahnya untuk vitamin C, sehingga sangat bermanfaat kulit jeruk ini untuk yang memiliki sakit seperti nyeri di telapak kaki, nyeri-nyeri yang seperti ditusuk-tusuk jarum itu. Kalau konsumsi jeruk nipis bersama dengan kulitnya, insya Allah akan hilang rasa itu. Ini sudah saya buktikan. Nah, cuma ini begini saja. Nah, bagi yang nggak tahan minum langsung jeruk nipis seperti ini, nggak usah pakai gula ya, jadi langsung ini dikasih gula aren. Nah, ini supaya tidak kena asam lambung. Nah, cuma seperti ini saja, gampang sekali kan membuatnya. Kalau saya biasanya nggak pakai gula, tapi kalau memakai gula aren saja, jangan gula pasir. Baiklah, ini jeruk nipis yang tadi manfaatnya banyak sekali. Jangan sampai nggak minum, rugi banget kalau kita nggak minum jeruk nipis. Harganya murah, khasiatnya banyak sekali. Berikutnya adalah jahe. Nah, ini ya, jahe atau ginger. Jahe ini juga salah satu empon-empon yang kaya sekali manfaatnya karena dia mengandung gingerol. Gingerol itu yang tidak ada di empon-empon yang lainnya.
maka jahe ini wajib ada di rumah kita, di samping untuk bumbu juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Jadi kita mengenali diri kita. Kalau diri kita itu kondisinya setiap bangun tidur itu harusnya kita tahu kondisinya agak ngedrop apa biasa-biasa saja, maka salah satu pencegahannya adalah dengan jeruk nipis dan jahe ini. Nah, jahe ini mengandung banyak sekali baik mineral maupun vitaminnya. Ini juga mengandung kalori, mengandung karbohidrat, serat, kemudian protein, lemak maupun gula, walaupun kadarnya sangat rendah sekali. Kemudian untuk vitamin ada vitamin B3, B6, zat besi, kalium, vitamin C, magnesium, fosfor, seng, folat, dan nisin. Nah, ini banyak sekali kan kandungannya. Kemudian konsumsi jahe manfaatnya apa? Manfaatnya adalah meredakan pilek atau flu. Nah, kita sudah sering kalau kita flu itu kita cegah dengan minum jahe. Nah, ini sambil kita cara membikinnya ya. Ini sudah saya bersihkan. Kemudian karena apa? Karena setelah kita konsumsi jahe badan terasa hangat. Ini terbukti saya itu alergi dingin sebenarnya. Jadi kalau udaranya dingin itu langsung saja hidung meler-meler ya, flu. Nah, karena saya sekarang sudah sedia jahe, maka perlahan-lahan alergi saya itu hilang. Sudah tidak dingin lagi, tidak jarang flu. Kemudian kalau kita konsumsi ini menjelang flu, kan tenggorokan kita terasa panas, tercekat itu ya. Kalau segera kita minum jahe ini, maka nanti andai pun kita itu flu, itu tidak akan naik penyakit berikutnya, yaitu batuk. Biasanya kan setelah pilek kita akan batuk. Nah, karena kita minum jahe, dari pengalaman saya minum itu tidak akan terjadi batuk. Tapi kalau saya tidak minum jahe, itu pasti bisa dipastikan saya akan batuk. Nah, ini karena saya sudah sangat sering sekali flu batuk. Ini hampir ya, kalau dulu itu sering banget, tapi sekarang akhir-akhir ini malah hampir jarang sekali saya flu dan batuk itu. Kemudian juga memelihara pencernaan kita. Karena apa? Jahe ini mempercepat pengosongan lambung. Jadi kenapa kok pencernaan kita menjadi bagus? Ini karena kalau kita konsumsi jahe ini, lambung kita akan segera dapat dikosongkan. Sehingga bagi orang yang mempunyai penyakit yang seperti ditusuk-tusuk di lambung itu sakit banget, nyeri banget. Nah, ini bisa ternyata konsumsi jahe ini bisa dengan rutin bisa menghilangkan penyakit lupa saya itu yang gangguan di pencernaan itu. Kemudian menghilangkan mual karena ada gingerol tadi. Salah satunya adalah bisa menahan mual. Jadi kalau kita mau bepergian supaya tidak mabuk kendaraan atau mabuk
laut, kalau kita mau naik kapal itu baiknya minum jahe hangat dan mencegah masuk angin juga kan. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh kita, jadi jelas stamina kita terjaga, peredaran darah lancar, kemudian imunitas kita bertambah, jadi stamina kita menjadi bertambah juga karena peredaran lancar ya. Jadi kita buang air besar juga lancar, buang air kecil juga lancar, dan ya tentu hubungan suami istri pun jadi sangat lancar. Ini sudah terbukti, saya yang membuktikan. Kemudian menurunkan kolesterol, menurunkan gula darah. Nah, ini gula darah diabetes itu juga bisa kita cegah dengan rutin mengonsumsi jahe. Tetapi nanti ada kontraindikasinya, saya nanti akan cerita efek sampingnya. Kemudian bisa membantu mencegah kanker ya, karena gingerol tadi mengandung dia bisa melawan zat radikal bebas yang ada di tubuh kita, maka salah satunya bisa juga untuk mencegah terjadinya kanker atau mengobati kanker. Dan minum jahe ini ternyata itu juga bisa mencegah kita dari mudah lupa itu ya, Alzheimer. Nah, jadi kita merangsang kinerja otak kita sehingga kita akan terhindar Alzheimer ini. Kemudian bisa juga untuk mengatasi infeksi. Nah, infeksi kadang ada di usus, ada di mana-mana ya. Nah, itulah salah satu fungsinya jahe. Tapi memang jahe ini harus hati-hati, tidak boleh terlalu banyak ya. Kalau kita konsumsi tidak boleh terlalu banyak, paling maksimal sehari itu 5 gram saja. Jadi ini cara konsumsinya. Kalau jahe, nah, enak sih ya kalau minum jahe dikasih gula gitu, seger banget ya. Nggak apa-apa sih kalau kepingin enak, tapi alangkah baiknya juga kalau minum jahe tidak memakai gula. Andai terpaksa mau dikasih gula, gulanya jangan lupa gula aren saja. Tapi kalau dikasih gula dikasih gula aren, ini rasanya juga aneh ya. Saya nggak begitu suka, makanya nggak saya kasih. Ini ada gula aren sebenarnya, tapi nggak saya kasih. Paling enak memang dikasih gula pasir nih, gula pasir. Nggak apa-apa, kasih sedikit saja. Tapi kalau saya tidak saya kasih gula. Dan tadi ya jahenya itu jangan banyak-banyak, segitu saja cukup. Di samping hemat karena jahe juga mahal, jadi tidak harus pedes banget, itu enggak harus, tidak harus seperti itu. Dan tadi jahe itu jangan direbus ya, walaupun banyak yang mengatakan direbus itu lebih enak atau dibakar itu lebih enak. Nah, saya tadi lupa ya menceritakan, jadi dikasih air panas saja supaya kandungan nutrisi yang sudah banyak tadi tidak rusak. Kalau kita masak ini rusak, nanti kandungannya itu tidak sebanyak yang saya ceritakan tadi. Jadi ini setelah kita setengah jam, mungkin kita tutup atau enggak ya, enggak masalah. Setelah setengah jam baru kita minum hangat-hangat. Kemudian jangan dibuang, kita
jog lagi, apalagi kalau kondisinya sedang flu ya. Ini kita jog lagi segini, kemudian kita minum sekitar 3 jam. Setelah diminum 3 jam, jangan dibuang lagi, masih bisa 1 kali lagi kita jog. Setelah 5 jam kita minum lagi, masih ada apa, masih berasa. Dan itu kalau flu saya jamin besok sembuh, insya Allah. Itu saya jamin besok sembuh. Hanya minum ini tadi ya, ini dikurangi sedikit. Ini sudah bisa menyembuhkan kalau kita flu. Besok insya Allah sembuh. Dan itu selama ini kalau saya bangun tidur itu rasanya nggak enak, itu berarti saya harus tahu kalau jahe ini bagusnya diminum sore hari. Jadi sore nanti kita jog sampai malam habis, itu sehingga waktu tidur badan kita hangat. Tapi kalau jeruk nipis ini bagusnya diminum pagi hari, dan bagusnya lagi sebelum kita makan. Ini untuk jeruk nipis sebenarnya salah satunya adalah untuk mencegah penyakit lambung. Tapi ada yang bilang, oh kan pecut, nanti lambung saya nggak kuat. Nanti perlahan-lahan, pertama mungkin pakai gula merah, tetapi lama-kelamaan nanti setelah minum ini coba rasakan, nanti Anda akan semakin bugar, semakin cerah, bikin awet muda juga. Kemudian berasa kenyang sebenarnya kalau minum. Cobalah, kalau nggak percaya minum saja air jeruk nipis ini ya. Kemudian untuk jahe, walaupun banyak manfaatnya, ada efek sampingnya juga ya. Jadi jahe ini tidak recommended untuk orang yang memiliki penyakit diabetes. Walaupun tadi menurunkan kadar gula ya, tapi ini kontraindikasi ketika penderita diabetes itu kan dia konsumsi obat setiap hari, maka dia akan, jahe ini akan menawarkan dari obat, efektivitas dari obat diabetes tadi. Jadi tidak baik juga jahe ini diminum oleh orang yang memiliki hipertensi, sama juga kan, karena terkait dengan tadi orang yang konsumsi obat. Kemudian jahe ini juga tidak baik dikonsumsi oleh orang yang mempunyai riwayat hemofilia atau susah darah membeku ya kalau luka. Karena apa? Karena jahe ini adalah merangsang pendarahan. Jadi kalau sebelum operasi juga nggak boleh, tidak disarankan minum jahe, karena nanti akan darah yang keluar itu akan banyak sekali. Nah, pasca operasi bagus minum jahe ini. Karena apa? Karena tadi untuk mempercepat pengeringan luka, untuk mencegah, mengurangi rasa sakit dan sebagainya. Tapi kalau sebelum operasi jangan minum jahe. Kemudian orang hamil ya, walaupun tadi mencegah mual, itu salah satu fungsi dari jahe, tetapi jangan orang hamil minum jahe. Nah ini karena nanti takutnya ada efek sampingnya, yaitu yang berhubungan dengan pengenceran darah tadi, sehingga dimungkinkan bisa mengakibatkan keguguran. Nah itu saja mitra BUMDes, apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita. Dan sampai di sini nanti kita
sambung lagi dengan info-info berikutnya. Tetaplah berkreativitas tanpa batas untuk membuat hidup kita menjadi semakin berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.